Nantinya dari pihak kontraktor sendiri yang akan diberlakukan di jalur Basingo ini apa, Mas? Ini Untuk nanti perbaikannya kan seperti ini, Mas. Borpel. Borpel ya. Borpel. Borpel itu nanti Alasan kenapa harus ditutup total salah satunya. Karena ditutup sendiri itu alat borpelnya itu kan kita melintang, Mas. Tidak bisa gitu. sejalur ngikuti jalan ini tidak bisa. Nah, kawan-kawan petualangan Kang Zain, hari ini saya sedang berada di jalur Gumitir. Nantinya di jalur ini adalah yang akan menjadi titik perbaikan di jalur Alas Gumitir. Ini namanya jalur Basingo, kawan-kawan. Karena memang jalur Basingo ini merupakan jalur terparah yang memang harus segera dilakukan perbaikan. Nantinya di sana itu, kawan-kawan, nah itu sudah pernah terjadi longsor. Banyak retakan di jalur ini, kawan-kawan. Nantinya tak tunjukkan pada teman-teman semua. Nah, kawan-kawan, petualangan Zain, hari ini saya sedang bersama kontraktor ya, Pak ya? Ya, Kontraktor dari yang nantinya akan memperbaiki jalur Basingo di Alas Gumitir nih, kawan-kawan. Assalamualaikum, Mas. Saya dari Kang Zain. Saya dengan Mas siapa ini? Mas Andre. Mas Andre, sedikit tentang informasi jalur Basingo ini. Karena memang retakannya sangat parah banget ya. Parah. Soalnya ini sudah kemiringannya sudah mencapai 13%. 13%. Normalnya itu berapa, Mas? Ya normalnya ya normal. Normal ya. Ya tapi persentasenya kosong-kosong. Kosong-kosong. Kalau sekarang kemiringannya sudah mencapai 12 sampai 13%. Karena retakan itu. Iya, ya, harus segera diperbaiki ya. Harus itu memang. Mas, kalau dari konstruksi sendiri, konstruksi tanah yang ada di jalur Basingo ini, Iya, sepengetahuan kemarin jenengan, itu kita kan mengadakan borlog itu, Mas. bor ya? Iya, borlog. Okay. Borlog itu pipa dalam angle 1 dim setengah. Iya. Untuk diameternya itu kita bor sedalam 35 meter. 35 meter dan di situ tanahnya itu di situ tanah cadas terus sama tanah lagi, tanah lempung. Artinya tidak ada bebatuan. Tidak ada bebatuan di dalam kemarin. Jadi itu ya faktor yang memang menyebabkan jalur Basingo ini kerap sekali penurunan tanah ya. Penurunan tanah. Karena rawan longsor memang. Rawan longsor betul. Nantinya dari pihak kontraktor sendiri yang akan diberlakukan di jalur Basingo ini apa, Mas? Ini nanti perbaikannya kan seperti ini, Mas. Borpel. Borpel ya. Borpel itu nanti di kedalaman 33 meter ya, sama 27 meter untuk borpelnya. Dan itu nanti untuk titiknya itu ada 55 borpel, 55 titik. Sepanjang jalur Basingo. Sepanjang jalur Basingo. Oh iya. Wah, ini memerlukan waktu memang nggak sebentar ya, Mas? Nggak sebentar memang. Alasan kenapa harus ditutup total salah satunya. Karena ditutup sendiri itu alat borpelnya itu kan kita melintang, Mas. Tidak bisa sejalur ngikuti jalan ini tidak bisa. Harus melintang. Soalnya kan karena borpel itu bornya di posisi depan. Iya, betul. Dan dia itu alat borpelnya panjangnya 7,8. Itu kalau melintang 7,8 meter. Sedangkan jalannya itu 8 meter setelah diukur. Jadi ada space cuma 20 cm. Cuman itu kan 20 cm kita gak memberikan akses untuk kendaraan. Kenapa? Karena bor itu kita ngebor terus ngangkat bornya, buang limbah tanahnya itu kan harus mundur. Mundur buang ke samping. Nanti soalnya ada 2 borpel, ada 2 eksa. Jadi full alat berat di sini, Mas. Takutnya ada akses, kita ngasih akses sepeda. Iya. Bor itu kalau mundur kan mereka tidak tahu, Mas. Ini untuk keselamatan untuk pengendara keselamatan juga ya. Pengendara juga. Siap. Nah, itu kawan-kawan sedikit kenapa jalur ini harus ditutup. Mudah-mudahan teman-teman pada paham semua. Iya. Jadi alasan dari pengembang takut pengendara itu terjadi apa-apa. Terjadi apa-apa. Dampaknya kan ke pekerjaan proyek juga. Pekerjaan proyek betul. Yang harusnya selesai tepat waktu bisa molor. Mas, nantinya sedikit tentang jalur Basingo ini, perbaikannya hanya di jalur ini nanti ya? Kemungkinan jalur ini. Jalur ini yang saja. kita kerjakan itu dari PT ini. Iya. Itu jalur Basingo aja. Oh, jalur Basingo ya. Oh, betul ya. Apakah nanti di jalur-jalur tertentu seperti di pos 6 yang tikungan tuh yang aspalnya sedikit? Nah, itu nanti masih pengembang, ya?
gini kemarin itu ada kelebihan volume. Iya. Itu nanti bisa dibicarakan, dirapatkan lagi. Oh, nggih. Soalnya memang posisi tikungan rata-rata arah ke Jember ini kan Iya, betul. parah memang, lubang-lubang sudah. Iya. Ya nanti bisa dikonsultasikan. Betul. Oh, jadi struktur tanah yang ada di jalur Mbah Singo ini memang dari kedalaman 35 meter sendiri sudah cadas ya Pak ya? Belum cadas. Di 20, jadi kan kita ngebor di kedalaman 27 meter itu Iya. ada cadas. Ada cadas. Ada cadas. Dan di bawahnya lagi itu cadas cuman ada sekitar 20 cm. Di bawahnya lagi itu tanah lagi. Sudah, Ya. Ya seperti tanah lempung gitu kalau dari tanahnya. Itu hanya di titik Mbah Singo aja waktu ambil samplingnya apa di Titik Basingo kan Titik kita Basingo, ngambil ya? 2 titik itu waktu Oh, ambil itu. 2 titik ya. Iya. Setelah diuji laboratorium sendiri memang keputusan memang harus di apa tadi? Dikasih apa? Katanya? Borpel. Borpel ya. Borpel. Memang. Itu memang struktur awal. Struktur awalnya Iya. ya. Iya. Nantinya struktur pel sendiri akan nambah kekuatan tanah itu. Iya, kita kan mengantisipasi karena longsoran itu. Betul. Jadi dalam 55 titik itu kita kan kayak penangkis tanah itu. Tanah ya. Biar gak terjadi longsor itu. Ya. Juga ini kok Mas, kan kapan kurang lebih 2000 berapa itu sempat longsor kan? Itu Itu longsor ya. Salah satunya itu. Di situ memang ada sudah dipasangi bronjong. Oh, Bronjong. Cuman bronjong itu kan sementara sifatnya. Sementara. Kekuatannya ya nggak sebegitu kuat ya. Nggak Pak, sebegitu ya? kuat. Apalagi ditambah dengan muatan-muatan truk yang ugal-ugalan. Ya itu dia teman-teman. Makanya saya himbau pada teman-teman pengendara, ya patuhilah taat kepada peraturan. Muatan itu jangan sampai berlebihan. Kasihan jalannya tuh. Wah, nanti tak tunjukkan kawan-kawan ke jalur Mbah Singo yang sana itu retakan-retakan yang memang perlu diperbaiki dan seperti apa kondisinya teman-teman. Nanti saya akan ke sana nanti. Mas, saya terima kasih banyak informasinya. Oke, Mohon siap. izin tak upload di YouTube saya. Apa Siap. Mas nama di YouTube? Kang Zen. Oke. YouTube Kang Zen. Siap. Lah, kawan-kawan petualang Kang Zen, saya tunjukkan pada teman-teman titik-titik inilah yang akan nantinya diperbaiki. Ini sudah dipasangi garis sama pihak kontraktornya ini juga. Wow, karena memang retakan di jalur ini kawan-kawan sangat parah banget ini. Wow, terutama di jalur yang depan ini kawan-kawan. Ini tak tunjukkan ya nantinya. Ini ada banyak pengendara yang lewat. Kemiringannya tuh luar biasa kawan-kawan. Nah, ini sudah dikasih garis karena kemiringan yang di sini ini sangat parah banget dan membahayakan banget kawan-kawan. Tuh. Wah, Masya Allah. Buat teman-teman yang kebetulan pernah melintas di jalur Mbah Singo ini, tulis di kolom komentar benar tidaknya jalur ini memang teramat parah kemiringannya. Nah, silakan ditulis kolom komentar teman-teman. Tidak sedikit memang para pengendara yang lewat di jalur ini mengeluhkan kemiringan dari jalur Mbah Singo ini kawan-kawan. Lah, di tengah ini dulu ada retakan parah banget kawan-kawan. Retakan di sini hampir retak parah. Hanya saja kenapa hanya ditembel? Karena untuk menutupi air-air yang kemungkinan nanti akan masuk sehingga mempercepat proses abrasi itu kawan-kawan. Karena kan kalau pas hujan otomatis airnya akan masuk ke celah-celah tanah itu sendiri. Sehingga harus ditutupi terlebih dahulu dan proses perbaikannya itu ya nantinya itu dimulai di tanggal 24 Juli kawan-kawan. Nah, ini sudah banyak tulisan-tulisan yang diberikan oleh pihak pelaksananya nanti ini. Wow. Lah, di sini ini sudah kawan-kawan. Lah, ini tak tunjukkan ya retakannya ini. Nah, ini sangat parah banget ini. Dari sini ini terus. Lah, ini sudah
menurun sampai 13% kemiringannya kawan-kawan. Wow, ini keren, membahayakan banget nih kawan-kawan. Nih ya, tak tunjukkan retakannya ini. Nih, ini ada kendaraan berat mau lewat kawan-kawan. Nih, harus pelan-pelan ketika melintas di jalur ini. Harus agak mepet ke timur dulu kawan-kawan. Itu sampai keluar ke apa? Batas jalan raya ini, aspalnya itu kawan-kawan. Wow, ini membahayakan banget ini. Dan lubang inilah kawan-kawan yang disampling sama pihak pengelola kemarin ini. Ini sampai kedalaman 35 meter ke bawah ini diambilnya. Dan di bawah itu tidak ada bebatuan, hanya ada cadas. Yang namanya cadas ya seperti itulah kawan-kawan. Lah, ketika longsor di beberapa tahun yang lalu itu kawan-kawan, karena di jalur ini kan lah dulu itu sempat terjadi longsor sangat parah dan hanya dikasih brenjeng namanya. Akan tetapi kekuatan brenjeng sendiri itu tidak semaksimal itu kawan-kawan. Tetap nantinya akan ada pergeseran tanah dan menyebabkan penurunan itu kawan-kawan. Nah, sehingga ini kalau nggak ditanami apa ya kayak paku bumi itu, ini akan membahayakan banget. Nah, disinilah kawan-kawan. Tuh, nantinya ini akan menjadi titik yang perbaikan secara total oleh pemerintah kawan-kawan. Lah, kebetulan ada kendaraan truk berat itu, waduh, miring banget sampai kawan-kawan. Wow. Nah, selain itu kawan-kawan, untuk menjaga jalur ini, misalkan kendaraan-kendaraan bermuatan berat itu ikutilah taat peraturan yang sudah dibuat. Muatannya itu beratnya juga harus dikondisikan. Kasihan pengendara yang lain. Kalau memang batas maksimalnya itu loh, kan kasihan juga. Ini demi kebaikan bersama. Kalau kendaraan roda 2 maupun roda tidak bermuatan itu mungkin lebih enak kawan-kawan. Nah, ini ada kendaraan berat yang akan melintas. Ini kalau lewat sini harus agak miring ke kanan dulu kawan-kawan, tuh kan? Melebarnya itu jauh dari. Nah, itu. Kalau terlalu mepet ke sini kawan-kawan, khawatirnya miring dan jomplang. Karena di pagi hari tadi sudah ada satu pengendara yang sudah hampir tumbang kawan-kawan di jalur ini. Wah, itu ada kendaraan salipan, nanti tunjukkan kawan-kawan. Harus pelan itu. Kemiringannya tuh bisa teman-teman lihat. Tuh kan. Miring banget kawan-kawan. Tuh, tikungan tajam kemudian miringnya tuh kawan-kawan. Tuh. Nah, dan nantinya kawan-kawan, teman-teman yang bekerja di jalur ini di tanggal 24 sampai selesai itu nantinya akan bermalam di rumah itu kawan-kawan. Lah, ya rumah sementara untuk teman-teman yang bekerja di jalur ini. Ini di depan saya ini yang ini kawan-kawan, banyak sudah lubang-lubang yang memang harus segera diperbaiki.
Nah, ini Pak sedang buat apa ini, Pak? Lem ecor ya? Oh, buat ngecor yang sebelah sana apa? Oh, sebelah sana dicor nanti ya? Oh, buat lemeknya nanti ini. Sehingga semakin kokoh. Mantap. Nah, ini. Berarti nanti mulai pekerjaan tanggal 24 ya, Pak ya? Tahu ya, 24. 24. Pak, memang titik sini aja yang diperbaiki atau keseluruhan? Keseluruhan ya? Ya ini soalnya tadi. Wah, ini ya. Ini perbaikan. Iya, memang kemiringannya luar biasa nih ya, Pak ya. Miring banget ini. Nah, tuh lihat kawan-kawan, tak tunjukkan ya nih. Nah, kemiringannya ekstrim banget di sini nih. Terlebih yang sebelah sana ya, Pak ya. Tadi aja mau guling. Satu mau guling. Oh, truk, Pak. Wah, itu. Tuh dia kawan-kawan lihat. Teman-teman bisa lihat tuh kemiringan dari truk ketika melintas di jalur Mbah Singo ini, kawan-kawan. Tuh. Waduh, nih. Ini dia, ini kendaraan berat ketika melintas di jalur Mbah Singo ini. Oh, biasa. Berarti nanti yang diperbaiki titik sini ya, Pak ya? Sama bawah itu nanti. Bawah. Berarti saya kira keseluruhan. Oh, mungkin keseluruhan hanya nempel yang rusak-rusak ya, Pak ya? Pakai paku bumi nih, Mas. Pakai paku bumi ya? Betul. Kan ditutup total karena takut longsor, takut kegiatan. Oh iya, betul. Berarti nanti agak luas ini ya, Pak ya? Getarannya itu paku bumi kan getarannya. Oh, getarannya paku bumi ya? Kan dia jaga-jaga dah. Takut Iya, iya. longsor lagi. Ini tak lihat ke sana nanti teman-teman. Nah, baiklah kawan-kawan petualang Kang Zain, kita akhiri dulu sementara untuk informasi terkini di jalur Mbah Singo ini. Terima kasih buat kawan-kawan yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan setiap tayangan ini bermanfaat dan menambah wawasan teman-teman semuanya. Wow. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jiwa.